Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Dalam ibadah minggu ke-15 sesudah Trinitatis dan ibadah unduh-unduh, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dijadikan bagi kebaikan masing-masing kita. Introitus kita tertulis dari surat 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7, dan beginilah bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Tuhan Yesus peduli pada setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Dan Ia mau menolong untuk mengambil alih pergumulan itu. Karena Tuhan tahu hanya Dia saja yang bisa menolong untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup anak-anaknya secara tuntas. Satu yang Tuhan Yesus selalu mau dari setiap kita adalah serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Segala kekhawatiran kita kepadanya. Itu berarti yang Tuhan kehendaki 100% kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita bagi 50 kita, 50 Tuhan. Ketika kita beriman Dia adalah El Shaddai, maka 100% serahkanlah itu kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkannya dalam doa, ketika kita sudah amin dan keluar dari kamar kita, ketika masalah di depan kita masih terlihat ada, mengucap syukurlah. Katakan, Tuhan, sekalipun mata jasmaniku belum melihat adanya tanda-tanda pertolongan itu secara fisik, tetapi imanku berkata, ketika aku berdoa, Engkau sudah mendengar. Dan ketika aku katakan amin, kuasa-Mu dinyatakan. Aku berjalan tidak berdasarkan mata jasmaniku, tidak berdasarkan perasaan jasmaniku, tetapi aku berjalan berdasarkan dengan mata iman dan dengan keyakinan yang teguh kepadamu. Biarkan Tuhan mengambil alih kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Percayakan semuanya kepada Dia, karena Dia yang memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Dari dalam kandungan Ia sudah menjamin itu, dan sampai dengan selama-lamanya Ia mau menjamin itu. Karena itu kita meresponinya dengan melakukan pujian, Dia hanya sejauh doa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian Mazmur kita dengan bermazmur 127 ayat pertama dan kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Pasti ada yang hatinya lagi tidak gembira ya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus suruh anak-anak nyanyi. Supaya yang tadi datang hatinya lemah, hatinya lesu, hari ini Tuhan bilang ayo bergembira. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri. Ayo adik-adik, kita satukan hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Di hadapan tata hadirat-Mu yang maha tinggi dan yang maha mulia, ya Allah Bapa, kami kembali mengucap syukur melalui anak-anak kami. Tuhan berbicara kepada kami bahwa benar sesungguhnya hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kiranya dalam pujian ini ada kelepasan bagi masing-masing kami yang sedang bergumul dengan kondisi hati masing-masing kami. Dan terpujilah Allah yang telah melawat kami melalui anak-anak kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kini kami membawa anak-anak kami beserta dengan para pengajar kembali kepada Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Tuhan menolong mereka bergerak dengan begitu ajaib dan dahsyat, sehingga pertumbuhan iman anak-anak kami, pertumbuhan iman itu sehat, dan mereka dapat menghasilkan buah yang tetap, menjadi orang Kristen yang kuat dan tangguh menghadapi dunia di masa depan. Bersama dengan guru pengajar, kami percaya Roh Kudus menolong setiap milik kepunyaan Tuhan. Dan kini Bapa, kami mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menjaga keluar masukmu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, serta Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menerima berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang memegang kendali seluruh kehidupan kami. Di pagi hari yang teduh ini kembali kami umat-Mu, baik dalam rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, berterima kasih atas nafas kehidupan, kekuatan, kesanggupan, pertolongan, dan penghiburan yang Allah Bapa telah alirkan masuk ke dalam kehidupan kami, dan kami telah menikmatinya sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Dan kini di dalam minggu yang baru, kebaikan Tuhan yang baru pun dialirkan masuk ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, sebab Engkau Tuhan baik bagi setiap kami. Musim boleh saja berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Di pagi hari ini Bapa, kami pun datang mengakui segala dosa dan salah kami yang telah kami lakukan melalui tutur kata kami, pikiran kami, penglihatan, pendengaran, dan juga segala macam bentuk hal yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak. Bapa, kami mengakuinya dan kami mohon ampun dari Tuhan. Kami tahu dosa menghambat doa kami datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kami mengakuinya, maka kasih karunia-Mu menyatakan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mohon pengampunan dari-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kiranya oleh kuasa darah dan tubuh Yesus, masing-masing kami kembali dilawat, dibaharui, disucikan, dan dikuduskan dalam hadirat Tuhan. Kami pun mengampuni saudara-saudara yang telah menyakiti kami secara sengaja ataupun tidak, langsung ataupun tidak. Bapa, ketika kami mengampuni mereka, sesungguhnya kamilah orang yang diberkati Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kiranya Roh Kudus juga menolong mereka untuk mengalami pembaharuan budi di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami selanjutnya, terkhususnya dalam persekutuan di pagi ini, tetap dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Bersama-sama kita menaikkan pujian di tengah ombak. Di tengah
tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dan beginilah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan dengan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan pengampunan dosa kepada setiap kita, dan terimalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdiri, kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup kita adalah hidup yang disertai dan diberkati oleh Tuhan. Maka kembalilah dalam kehidupan yang benar dan perhatikan petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Ia yang dalam hal ini adalah Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kalau kita yakin Tuhan kita adalah pribadi yang 1x24 jam, pribadi yang tidak pernah terlelap, pribadi yang tidak pernah lelah, apa alasan kita untuk takut?
Kalau kita berjalan dengan orang yang kuat, orang yang berkuasa, apa alasan kita untuk gentar? Tidak ada. Pagi ini Tuhan mau katakan, selama aku di pihakmu, selama aku menjadi penjagamu, janganlah takut pada dunia ini. Tetaplah berdiri, berjalanlah maju, sebab aku adalah penjagamu yang tidak pernah terlelap. Tuhan El Shaddai bagi kita semua. Amin. Kalau Tuhan yang beserta kita, maka itu Bapak Ibu, jangan goyah, jangan takut, maju saja. Percaya bahwa laut Teberau di depan kita dapat ia belah menjadi dua. Tanah itu ia keringkan supaya kita bisa berjalan, maju dan sampai pada tujuan. Dan akhirnya kita berjumpa satu dengan yang lainnya dalam negeri yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Kita menaikkan pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. pulanglah dan yakini bahwa kita lebih dari Raja Wali. Amin. Tuhan berkati kita, silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 25 sampai ayat 25 26, dan kemudian dilanjutkan dengan pasal 6 ayatnya yang ke-10. Surat Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 25 26, dan kemudian ayatnya yang ke pasal 6 ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 5. Jika sudah, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa. Kami mohon pertolongan dari Bapa untuk membuka hati, pikiran, dan pendengaran kami dan mengisinya dengan urapan yang baru yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga firman yang akan kami baca, pemberitaan yang akan hamba beritakan dan kami renungkan bersama, dapat kami terima dengan sukacita dan dalam damai sejahtera. Hikmat Tuhan mengalir atas masing-masing kami, masuk dan memberkati kami, sehingga dengan hikmat Tuhan
kami memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika kami menyerap firman Tuhan ini masuk dalam hidup kami pun melakukannya di tiap langkah hidup sebagai pengikut Kristus menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kami mau menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang membiarkan pelita kami tetap menyala, minyak kami tetap ada, dan kami mau hidup kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus juga mengambil alih situasi di sekitar kami, mematahkan setiap macam bentuk pencobaan, dan darah Yesus membungkus kami. Mahanaim-Mu berkemah di sekeliling tempat peribadatan kami. Dan kini ya Bapa, baik hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, maupun kami umat-Mu yang akan menikmatinya dalam pendengaran, kiranya semuanya berjalan dalam otoritas dan pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25 dan 26, dan pasal 6 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali bahwa kita dapat mengambil bagian dalam pertemuan kudus ini. Dan di dalam pertemuan kudus ini kita sudah membaca surat Galatia pasal 5 dan juga pasalnya yang ke-6. Hanya 3 ayat yang Tuhan mau sampaikan pada masing-masing kita. Tapi seperti biasa sebelumnya izinkan saya untuk kembali mengingatkan kita bahwa selama 1 bulan ini sudah ada banyak firman yang diberitakan bagi kita. Minggu ini adalah minggu keempat, minggu terakhir kita di bulan September. Dan minggu depan kita masuk di dalam bulan Oktober, bulan yang ke-10. Dan tentunya minggu depan kita semua juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nats dalam bulan ini adalah dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Setiap orang yang ingin berhikmat, setiap orang yang ingin memiliki pengetahuan yang benar, yang pertama haruslah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, taat pada firman-Nya. Ketika seseorang berkata dia takut akan Tuhan, berarti dia menghormati Tuhan dalam segala situasi. Dia taat pada firman Tuhan dalam segala situasi. Dan kemudian kita masuk dalam minggu yang pertama. Di sana kita belajar dari pertobatan Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Saya sudah sampaikan minggu lalu bagaimana pertobatan itu mengubahkan Paulus menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan akhirnya hidup dan mati Paulus memuliakan Tuhan. Harapan saya, harapan kita semua adalah kita menjadi orang Kristen sekali seumur hidup. Amin. Kita tidak menjadi orang Kristen yang bersifat periode. 4 tahun kemudian ganti. Tidak. Kita menjadi orang Kristen sekali Kristen, selama-lamanya Kristen. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga 20. Pertobatan ini kembali mengajarkan kepada kita tentang kebaikan Tuhan. Bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya.
Dan kita masuk pada minggu yang kedua pada tanggal 11. Pada minggu itu kita merayakan hari doa Alkitab. Kita belajar dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Nasihat Paulus kepada Timotius, dalam keadaan apapun kamu harus siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan. Ajarkan jemaat Tuhan dengan penuh kesabaran, jangan dengan emosi. Pakai kata-kata yang membangun, jangan caci maki. Nah Bapak Ibu, dari situ kita belajar tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Setiap hari kita harus belajar dan kita harus mau mengatakan ya pada firman dan tidak pada dosa. Timotius memiliki pembentukan karakter dari dia kanak-kanak. Iman ibu dan neneknya adalah warisan hidup bagi Timotius. Dan dari pengenalan pembacaan akan firman Tuhan dari ia masih kanak-kanak, maka Timotius menjadi anak Tuhan yang kuat, yang tangguh. Setiap kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang terus karib dengan firman Tuhan. Jangan alergi dengan firman Tuhan. Dan minggu ketiga, baru saja minggu kemarin kita belajar dari Yesaya. Di sana kita belajar tentang bagaimana Yesaya ada dalam situasi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi yang menarik adalah ketidakbaikan itu tidak membuat imannya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub dan Israel itu redup. Justru ia semakin lagi membara di dalam Tuhan, semakin bergelora, semakin bergairah. Dalam nyanyian syukurnya kepada Tuhan, ia katakan bahwa keselamatan dari pihak Tuhan akan datang. Tidak tahu kapan itu, tetapi satu yang ia tahu pasti akan terjadi. Yesaya tidak melihat masalah itu dengan mata jasmani, dengan perasaan sebagai manusia, tetapi ia melihat masalah pergumulan bangsa pada waktu itu dengan mata iman, dengan keyakinan yang teguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan nyanyian syukur Yesaya ini menghantarkan kepada kita tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Sang Mesias. Dan kita bersyukur dari firman itu kita belajar untuk tetap menaikkan syukur, nyanyian syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Baik itu saat kita sakit ataupun sehat, ada uang ataupun tidak ada uang, kita harus tetap percaya Tuhan Yesus baik. Ketika kita katakan Tuhan Engkau baik, Ia akan mengubah ketidakbaikan itu menjadi suatu kebaikan. Amin. Dan hari ini kita tutup dengan Galatia pasal 5 ayat 25 dan 26 dan pasal 6 ayat 10. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia adalah suatu nasihat dan ajakan supaya jemaat di Galatia itu mereka menjadi jemaat yang bersatu, jemaat yang teguh, jemaat yang saling melengkapi. Apa yang dituliskan oleh Paulus ini adalah tujuannya supaya jemaat itu jangan tercerai-berai. Dalam satu tubuh Kristus tidak boleh ada satu memandang dia lebih tinggi dari yang lainnya. Di dalam gereja tidak boleh ada blok A atau blok B. Kalau mau cari blok A atau blok B, saya katakan silakan ke perumahan. Di dalam gereja hanya ada satu blok, yaitu bloknya Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh ada bilang sayap kiri di sana, sayap kanan di sana. Kalau di dalam gereja sudah ada blok A dan blok B, disinilah dimulainya perpecahan. Nanti yang blok A misalnya terima ibadah rumah tangga, yang blok B tidak datang. Yang blok B terima ibadah rumah tangga, blok A tidak datang. Padahal di sorga tidak ada begitu. Kalau datang ibadah kita fokus, yang datang kita cari Tuhan. Nanti kalau kita cari manusia, Tuhan tidak mau itu. Kita kembali pada firman Tuhan. Paulus nasihat kepada jemaat di Galatia, perhatikan ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kamu yang telah menerima Yesus, Paulus katakan, kamu yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, firman yang ada di dalam dirimu, kamu wajib hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Barang siapa mengatakan dia adalah pengikut Kristus, dia adalah orang Kristen,
maka dia wajib hidup dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, Paulus menyampaikan ini kepada jemaat pada waktu itu supaya mereka dapat semakin lagi mengimani tentang panggilan mereka. Kita lihat di sini bahwa Paulus katakan kalau kita sudah beriman hidup dalam Roh Kudus, sudah sepatutnya Roh Kuduslah yang menguasai kita, Roh Kuduslah yang mengatur kita. Bukan kita yang atur Roh Kudus. Bisa tangkap ini? Kalau kita bilang, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, saya telah dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya sudah mengambil bagian dalam tubuh dan darah Yesus, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus, itu berarti Roh Kudus di dalam saya, Roh Kudus yang perintah saya. Bukan saya yang perintah Tuhan, Roh Kudus yang atur saya, bukan saya yang atur Roh Kudus. Saya menjadi orang Kristen yang tahu diri. Bukan menjadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Saya menjadi orang Kristen yang tahu berterima kasih. Bukan menjadi orang Kristen yang kacang lupa kulit. Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia, jikalau engkau sudah terima Roh Kudus, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sudah sepatutnya, tidak boleh ada tawar-menawar. Coba kita lihat Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Paulus. Kita lihat di sana. Pada ayatnya yang ke-23, 22-23. Orang yang sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka 9 buah roh ini sudah sepatutnya ada dalam dirinya. Apa itu? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah ini harus dimiliki oleh setiap orang Kristen yang dia beriman Roh Kudus di dalam dirinya. Amin. 9 buah roh ini. Dan 9 buah roh ini tidak bersifat instan. 9 buah roh ini harus terus kita hidupkan hari lepas hari. Kita harus terus latih diri kita dalam proses menjadi orang Kristen yang benar. Hari ini kita latih diri kita supaya 9 buah roh ini tetap ada dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika ada kasih dalam diri seseorang, maka ada sukacita. Ketika ada sukacita dalam diri seseorang, maka ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dalam diri seseorang, maka ada kesabaran. Begitu masalah datang, dia tidak langsung ujuk-ujuk tak, tidak. Tapi dia tenang. Dia sabar. Ketika dia menjadi orang yang sabar, maka dia jadi orang yang punya kemurahan. Apa bahasa Balinya? Pelit. Demit. Dia jadi orang yang punya kemurahan. Ketika kemurahan sudah ada, maka dia jadi orang yang menghasilkan buah kebaikan. Ketika sudah ada kebaikan, maka ada kesetiaan. Jadi ketika sudah ada kebaikan, besok kebaikan itu sifatnya itu terus berjalan. Dia akan setia, dia akan bertekun. Hari ini dia buat baik, besok dia buat baik, lusa dia buat baik. Tidak terpengaruh lewat perilaku seseorang. Tapi kebaikannya itu nilainya itu nilainya itu tetap, nilainya itu kalau mau dibilang setia itu. Pokoknya terus dia lakukan. Tidak hari ini dia buat baik, tunggu 5-6 bulan baru dia buat baik lagi. Tidak. Ketika sudah ada kesetiaan, maka orang itu punya kelemah lembutan. Dan ketika dia sudah punya 8 ini disempurnakan dalam 1 lagi, yaitu apa? Penguasaan diri. Dia akan berkata, saya yang akan ambil alih, saya yang akan menguasai masalah ini, bukan masalah ini yang menguasai saya. Saya yang akan mengendalikan situasi ini, bukan situasi ini yang mengendalikan saya. Saya yang atur waktu saya, bukan waktu yang atur saya. Ketika seseorang berkata bahwa ia sudah beriman hidup dalam Roh Kudus, maka sudah sepatutnya Roh Kudus yang menguasai dia. Dan 9 buah roh itu ada dalam dirinya. Tutur katanya
perbuatannya, pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya, roh, jiwa, dan tubuhnya, semuanya include dalam persekutuan Roh Kudus. Tidak ada kita pilih-pilih buah roh. Saya suka kesabaran karena akhir-akhir ini saya butuh kesabaran. Kita bisa punya kesabaran kalau buah yang sebelumnya kita peroleh dulu. Damai sejahtera. Amin. Kalau mau buah ke-9, ambil buah nomor 1. Harus punya kasih. Bisa tangkap ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Hidup dalam Roh Kudus. Coba kita lihat orang yang hidup di luar Roh Kudus. Kita lihat di ayat sebelumnya. Kita lihat dari ayat 16 sampai ayat 21. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, tolong perhatikan ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, 5. Sihir, 6. Perseteruan, 7. Perselisihan, 8. Iri hati, 9. Amarah, 10. Kepentingan diri sendiri, 11. Percideraan, 12. Roh pemecah, 13. Kedengkian, 14. Kemabukan, 15. Pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau sudah jadi Kristen tapi masih iri hati, sudah jadi Kristen tapi masih punya percabulan, sudah jadi Kristen tapi masih berzina, sudah jadi Kristen tapi masih dengki dengan satu dengan yang lainnya, dia belum orang yang kenal Tuhan dengan benar. Bisa tangkap ini? Bisa tangkap ini Bapak Ibu? Sudah jadi Kristen berarti bertobat. Iri hati, dengki, dan semua 15 yang tadi saya bilang itu racun. Tidak ada racun yang menghidupkan. Racun itu mematikan. Saya harap kita yang duduk di sini, bahkan yang di rumah, tidak ada ini racun dalam diri kita. Amin. Ada orang di sini duduk memuji Tuhan, tapi hati ada membenci dia punya saudara. Ada orang di sini memuji Tuhan, tapi hati ada sedang mengkhianati dia punya istri. Ada orang di sini memuji Tuhan, tapi hati ada sedang mengkhianati dia punya suami. Atau ada orang di sini yang sedang memuji Tuhan, dia bilang engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamatku, tetapi dia pulang, Tuhan nomor 2, egonya nomor 1. Kita beriman tidak ada, amin. Saru. Amin. Amin. Ingat, kalau masih ada orang yang hidup di dalam 15 poin tadi, firman Tuhan jelas, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Perhatikan, tidak layak bagi kerajaan Allah. Allah kita itu kudus. Tapi kalau hari ini dia dapati dia masih ada di situ, saya mau katakan, kita punya Tuhan Yesus yang tetap buka tangan terima kita dan mau mengampuni dosa kita. Kalau hari ini masih hidup dalam situ, cepat. Kalau hari ini dengar firman ini, jangan keraskan hati. Hari ini dengar firman ini, jangan membangkang. Hari ini dengar firman ini, jangan bengkung. Hari ini dengar firman ini, jangan tinggi hati. Tapi hari ini dengar firman ini, datang tersungkur dan katakan, Tuhan, aku telah berdosa kepada Engkau. Aku mohon ampun. Ampuni aku Tuhan.
Dosa itu baunya amis, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan membawa aroma amis itu juga. Bapak Ibu dan saya, bau amis kita tidak suka menciumnya. Apalagi Tuhan kita, Bapa yang begitu baik. Bisa tangkap ini? Bisa ya? Ingat, perbuatan-perbuatan daging itu racun. Jangan kenakan itu dalam diri kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ada orang yang menderita. Ada orang yang tanggung hinaan, caci maki. Supaya kita diselamatkan. Dan orang itu siapa? Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan dosa dengan sengaja, kita sudah melakukan suatu pengkhianatan dalam pribadi itu. Pada pribadi itu. Jangan Bapak Ibu. Itulah kenapa Tuhan Yesus bilang ikut Tuhan itu harus syarat yang pertama, sangkal diri. Sudah bisa sangkal diri baru bisa pikul salib. Sudah bisa pikul salib baru bisa ikut Tuhan. Kalau 1, 2 tidak bisa dia langsung mau yang di 3. No, nonsense, bohong itu. Maka itu kenapa kita kalau hari ini disakiti tetap belajar lepaskan pengampunan. Karena Yesus begitu. Disakiti, bagi Tuhan Yesus tidak ada tempat bagi dia untuk menyimpan akar kepahitan, tidak ada. Ketika seseorang berlama-lama dengan akar kepahitan, dia sendiri akan rugi. Bapak Ibu pernah lihat, bayangkan coba di kepala Bapak Ibu ya, ini ada satu bola lampu. Bola lampu yang baru kita beli ya, kita nyalakan. Nyalanya terang atau tidak? Berapa watt pun itu? Watt. Berapa watt ya? Nah, berapapun ini, misalnya 10, ada lampu 10 watt ya, ada saja 10, kita kasih ceklek, nyala. Tiba-tiba ada yang usil, entah itu dia ambil, apa itu yang sempot-sempot begini tuh, yang anak kalau dia ini, apa namanya, lulus itu apa? Pilox. Nah, dia ambil pilox, dia semprot itu, dia disemprot sedikit saja. Berpengaruh enggak dengan ini kadar ini terangnya? Kemudian dia ambil lagi, dia semprot lagi. Berpengaruh? Hati kita, hidup kita pun begitu. Semakin kita berlama-lama dengan akar kepahitan, dengan kebencian, dengan iri hati. Perhatikan Bapak Ibu. Nyala di dalam diri kita, muka kita yang berseri-seri itu jadi redup. Bisa tangkap? Ada orang yang simpan akar kepahitan, dia bergembira, ada. Ada orang yang dia, apa ya, jengkel iri, dia punya senyum tuh manis. Ada? Ada dia senyum gini? Ada? Enggak ada. Dia punya hati kalau bermasalah, muka itu ikut mencerminkan. Saya saja kalau misalnya lagi marah, saya lihat saya punya muka di kaca, kenapa kok muka jelek begitu Viata? Kenapa kok muka buram, kulit sawo matang, muka begitu lagi, tambah tidak jelas lagi. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Bisa sampai di sini dipahami Bapak Ibu? Kita lihat pada ayat 26 dan nanti ayat yang ke-10. Kita lihat ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada satu kata jangan diulangi 2 kali. Kalau sudah bilang jangan berarti itu larangan. Kalau sudah dilarang itu berarti bahaya. Betul? Kalau sudah dilarang itu bahaya. Jadi Tuhan mau katakan melalui firman ini, dalam satu tubuh Kristus dikatakan, janganlah kamu gila hormat, janganlah kamu saling menantang dan saling mendeki. Ini adalah larangan, berarti ada bahaya. Kalau masih mau dilakukan, diri badan rugi sendiri. Sudah tahu itu tegangan tinggi, nanti kesetrum begini. Rugi
sendiri. Tapi dia pergi coba-coba, terakhir setrum begini. Sudah bilang danger, berbahaya. Apa itu danger? Dia pikir dia pun teman, punya nama. Dia pergi pegang, terakhir dia begini, gosong. Baik kok masih bisa ini, masih bisa hidup. Kaget, dapat gelar baru. Selamat tinggal tuh. Makanya kalau sudah bilang itu jangan bikin, rugi sendiri. Jangan saling menantang. Artinya apa? Di sini bilang apa? Jangan gila hormat. Jangan sombong. Jangan tunggu orang begini. Salam, salam, salam. Begitu dia datang dia enggak begini. Salam, salam. Salam, salam. Salam, dia diam sah. Oh korek bilang, salam. Oh, salam. Maaf saya enggak dengar, padahal dengar. Tapi karena mau dikorek dulu, apalagi kalau yang korek cewek cantik ya. Atau cowok ganteng ya. Baru bilang, oh iya, salam. Giliran orang lupa bilang shalom dengan dia mulai marah, tersinggung. Itu orang tidak menghormati saya. Masa saya masuk, dia tidak salam kasih saya. Yang lain masuk dia salam. Mulai tersinggung sudah. Mulai dia bangun persekutuan, cari teman, cari kawan. Iblis itu suka cari kawan untuk memecah belah. Tapi kita berdoa di sini jangan ada ya. Amin. Jangan gila hormat. Jangan tunggu orang sapa kita baru kita sapa. Jangan. Kalau bisa sapa duluan. Lakukan saja itu. Kemudian apa? Jangan saling menantang. Jangan saling menyakiti. Kalau anak-anak bilang apa? Kalau bahasa anak gaul pakai bahasa Bali yang standar itu apa? Kalau kami bahasa orang bilang, jadi lu pikir lu apa? Lu pikir lu mau apa? Lu pikir lu bahasanya. Lu pikir lu sane tahu. Beta punya bapak tuh punya ini. Dia mulai tantang. Lu sane tahu beta punya nenek moyang tuh punya ini. Mulai dia angkat semua. Lu sane tahu. Saling tantang. Orang Kristen tidak boleh saling tantang. Tidak boleh saling menyakiti. Amin. Kalau bisa saling mengasihi. Tolong colek dulu saling mengasihi. Sudah mengantuk kah? Sudah mengantuk? Aduh selamat tinggal kalau misalnya mengantuk ini sampai surga. Selamanya dengar firman Tuhan. Kalau di dunia sudah tidak bisa training lagi. Anda tidak lulus training. Itu di sana tidak pernah ada firman. Di mana? Yang ada api. Tapi kita beriman kita tidak di situ. Amin. Terakhir. Oh belum. Jangan saling menantang. Dengki ini apa Bapak Ibu? Di gereja, di sekolah, di kantor, kalau lihat orang lebih jangan iri ya. Jangan iri. Jangan bilang, dulu dia tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Jangan sampai. Sini. Apa? Kau lihat dia mobil baru sekarang. Dulu, tidak ada. Sekarang, iya jangan sampai dia ada begini. Dia dapat. Halo, apa kabar? Mobilnya bagus. Aduh, tapi di sini tidak begitu. Amin. Di rumah juga. Jangan begitu. Jangan iri hati. Perkara dia mau ada tidak ada dia punya urusan. Aduh pikul dosa sendiri saja sudah susah, pikir tambah bikin dosa, pikir tambah beban, pikir bayar listrik belum selesai, pikir bayar air belum selesai, pikir anak punya SPP belum selesai, pikir orang punya hidup lagi. Aduh itu otak berapa besar sayang. Orang boleh tidur nyenyak ngorok, kita tidur pikir. Itu orang kenapa dia bisa begitu? Asam urat mulai naik, darah tinggi naik, darah rendah turun semuanya. Pergi di dokter tidak tahu kenapa saya begini-begini. Ini jangan sampai ada yang jelekin saya. Padahal dia sendiri jam tidur dia tidak tidur, jam tidur dia ada bikin lain. Kita berdoa jam begitu ya Bapak Ibu, amin. Jangan, dosa itu. Jangan iri hati. Tolong jangan iri hati. Kalau misalnya lihat ada orang bisa, misalnya kalau orang bisa kasih persembahan di gereja atau dia bisa bikin A, B dan C, mengucap syukur, haleluya. Tuhan Yesus baik, melalui dia kita diberkati. Amin. Jangan, persembahan deh, pasti dia mau bilang dia punya ini. Jangan. Ketika kita bilang dia begitu, kalau misalnya di mata Tuhan tujuan niatnya benar, kita ini berdosa.
Tuhan bilang itu dia ada buat benar. Kau belum bikin apa-apa, kau sudah banyak mulut. Persembahan cuma 10.000, kau pikir itu berat sekali, besar sekali. Apalagi 50.000 kalau saya minta. Kau bilang aduh Tuhan nanti saya makan apa. Padahal dia lupa Tuhan adalah pemelihara hidupnya. Jadi kalau orang mau buat baik, lepas. Biar pergi. Perkara betul atau tidak dia punya niat, Tuhan yang menilai. Bagian kita adalah mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus terima kasih. Saya tidak perlu kasih uang dari dompet saya beli ini. Tapi Tuhan sudah perintah dia. Oh, saya punya karunia menikmati. Betul tidak? Tapi bukan berarti menikmati terus Tuhan suruh dia, saya nikmati. Jangan. Tuhan dia bisa, one day saya juga bisa. Mungkin saya tidak bisa lewat uang, tapi saya bisa dengan tenaga. Mungkin saya belum bisa dengan ini, tapi saya bisa dengan mendukung dia dalam doa dan semuanya. Pokoknya semua diberkati Tuhan. Jangan iri hati, itu racun itu. Yang terakhir, pasal 10 ayat 6. Pasal 6 ayat berarti semua tidak mengantuk. Salah. Ini dia, saking semangatnya ini. Pasal 6 ayat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat. Berbuat apa? Baik. Ada firman bilang berbuat jahat? Selama masih ada kesempatan silakan baku hantam. Ada? Selama masih ada kesempatan silakan saling membenci, tidak ada kan? Tetapi selama masih ada kesempatan, bikin apa Bapak Ibu? Buat baik. Kepada semua, atau ada dibilang begini, kepada istrimu saja, suamimu saja, pendetamu saja, majelismu saja, anakmu saja. Ada? Semua orang sayang, semua orang. Itu berarti orang yang baik dan tidak baik tetap kita buat baik. Tetap kita buat baik. Ketika orang buat baik, kita buat baik. Ketika orang tidak buat baik, kita buat baik. Level kita naik satu tingkat. Dan yang terakhir, dikatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, dari dalam dulu kita buat baik, terus kita belajar bikin di luar. Jangan di dalam gereja kita baku hantam, di luar gereja kita jadi malaikat. Jangan. Di dalam gereja kita lihat kita punya saudara yang ini bibir naik pergi atas. Terus mau kasih turun lagi dia lupa lagi. Baik kok pas mau kasih turun dia bibir mau turun. Kalau kayak begitu terus. Dokter kenapa bibir tidak turun-turun? Saraf tegang di sini. Orang tanya, kenapa ibu? Akhirnya dia mulai cerita sudah. Waktu itu saya ada lihat orang jadi saya begini, kayaknya dia tidak mau turun-turun lagi. Nah, kita berdoa kita jangan begitu Bapak Ibu Dengan saudara seiman dulu. Kalau tahu saudara seiman ada susah atau apa tolong. Dengan saudara seiman dalam rumah tangga semuanya. Jangan makan puji di luar dulu. Jangan makan puji. Tahu makan puji Bapak Ibu? Tidak tahu Untung saya tanya. Kalau tidak semua pada lebih apa dia bilang di situ. Makan puji itu kayak kan mana? Cari nama, sombong, pukul dada. Kalau kami orang Kupang bilang, "Woi, jangan makan puji. Jangan sombong." Jangan di luar kita baik, di dalam kita tidak baik. Kalau bisa dalam dan luar kita tetap baik. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang pelihara kamu. Kita punya Tuhan yang baik. Kita tidak jadi menyanyi. Sebenarnya saya sudah siap satu lagu. Tapi saya bilang nanti saja. Minggu berikutnya saja. Minggu berikutnya. Ada satu lagu. Bagus. Mau nyanyi atau tidak Bapak Ibu? Mau tutup? Mau? Adik, tolong adik. Dia punya lirik, keluarkan. Kakak Indah dengan ini. Kakak Aldo, tolong. Kalau kita mulai dengan referen bisa. Referen. Coba pelan-pelan. Referen sayang.
percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ada satu lagu yang itu apa? Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Minggu depan kita nyanyi saja atau minggu selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Indah. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan bekerja walaupun Bapak Ibu belum melihat. Sekali lagi Kakak, bisa hafal itu lagu Bapak Ibu? Pelan-pelan saja. Ini pendeta dia mau kasih habis atau dia mau lanjut khotbah ini. Tolong terakhir itu lagu ulang. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang menyempurnakan segala sesuatunya pada hari ini dan juga hari-hari ke depan, sehingga kami menjadi Kristen yang berkualitas, Kristen yang benar, Kristen yang mendatangkan shalom kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengakuan iman Rasul. Ini hari saya hang. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita undang berdiri. Dengan sikap yang sempurna, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat, marilah kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari kaum Bapak Merta Urip Lukluk. Saya persilakan.
Terima kasih kepada persekutuan kaum Bapak yang telah mempersembahkan pujian. Saya diberkati secara pribadi dengan kalimat terakhir, apa yang dikaruniakannya. Saya semakin menyadari Tuhan mengaruniakan kepada saya kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya bisa mengasihi sesama saya. Bapak Ibu, karunia itu sudah diberikan bagi setiap kita. Mari pakai karunia itu untuk membangun satu dengan yang lainnya. Terima kasih kaum Bapak sudah mempersembahkan pujian ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perayaan unduh-unduh. Dan dalam perayaan unduh-unduh ini kita semua menyadari bahwa pada hari ini kita datang dengan membawa hasil karya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita membawanya dengan bergembira, dan kita juga berharap ketika kita mengambil bagian dalam persembahan ini juga kita mengambilnya dalam bergembira, dalam suasana hati yang bergembira. Dan saya mengajak kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam unduh-unduh yang nanti kita akan tindak lanjuti setelah ibadah, saya mengajak kita semua bisa mengambil bagian dalam unduh-unduh ini. Kalau misalnya kita juga bisa memberikan kesempatan pada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalau yang berkelebihan, mohon tahan-tahan diri dulu, kasih kesempatan yang lainnya. Supaya semua kita boleh pulang dengan membawa persembahan unduh-unduh ini. Sebagai tanda syukur dan persekutuan kita kepada Tuhan. Bisa tangkap ini Bapak Ibu, bisa ditangkap maksud saya ya. Kita semua bisa mengambil, nanti teknisnya akan dijelaskan oleh Pak Penatua Nyoman Susila. Dan kini mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perayaan unduh-unduh. Dalam hal ini persembahan khusus Bapak Ibu, pada dasarnya kebaktian kita adalah kebaktian ucapan syukur dalam bentuk natura yang segera lagi akan kita lelang. Akan tetapi bagi saudara-saudara yang ingin memberi persembahan khusus dalam bentuk uang, yang artinya dia tidak sempat mempersiapkan dalam bentuk natura, tetapi dia ingin membawa rasa syukur itu dalam bentuk uang, sekarang diberikan kesempatan untuk membawanya ke tempat persembahan yang telah disiapkan. Ada di sisi kanan saya dan juga di sisi kiri saya. Dan kita akan mengiringi dengan melakukan pujian bersyukur kepada Tuhan, Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kini kita masuk dalam persembahan natura. Saya mempersilakan kepada para petugas untuk bisa mengambil tempat di depan dengan memegang persembahan natura yang akan kita bawa kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Saudara, kini secara bersahut-sahutan kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan.
Engkau memberi kemampuan untuk mengolahnya. Kami dikenyangkan oleh pemberian-Mu, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buah ini juga berasal dari tangan-Mu ya Tuhan. Dengan buah ini Engkau menjaga kesehatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, tanpa air dari sumber ciptaan-Mu, kami akan dahaga. Ajarlah kami tetap menjaga kemurnian air pemberian-Mu, supaya bahaya pencemaran lingkungan hidup tidak mencelakakan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu lengkap dan melimpah ya Tuhan. Di dalam firman-Mu kami menerima ini, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami hidup. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan semua pemberian Tuhan tadi, Engkau memampukan kami untuk melakukan barang-barang yang melengkapi hidup kami. Engkau memberi akal Tuhan untuk mengolah kami. Ajar kami untuk tidak menyalahgunakan pemberian-Mu ya Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan beginilah bunyi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 17 dan 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan sekali-kali berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri kamu menjadi kaya. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini Ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya. Bersama kita menaikkan pujian, ku bersyukur padamu. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau memberi hidupku.
Kita berdoa. Di hadapan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Allah Bapa, dengan hati yang bergembira atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan kini, inilah persembahan kami. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan ini menyukakan hati Bapa kami yang di sorga. Sebagaimana Habel membawa yang terbaik dari apa yang ia miliki kepada Tuhan, demikian pula kami mempersembahkannya kepada Bapa kami yang di sorga. Terpujilah Tuhan yang telah menjadi sumber kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu menjadi pujian kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat yang dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Dengan ini Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu ke-15 sesudah Trinitatis kepada seluruh warga jemaat. Mohon perhatian untuk beberapa sari warta yang akan kami sampaikan. Ibadah persiapan perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Rabu 28 September 2022 dimulai pukul 19 WITA dan bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Piata Bola. Ibadah Minggu ke-16 sesudah Trinitatis dan perjamuan kudus dirangkaikan dengan
ibadah HPII dan HPKD dengan menggunakan tata ibadah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 8 WITA secara offline dan live streaming di akun YouTube GKPB Merta Urip Lubluk, dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Viata Bola. Untuk persekutuan pemuda dan remaja, ibadah pemuda-pemudi dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 19 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Saskia Ayumita Pertiwi Widodo, Bapak Penatua Insinyur Ketut Yase Bagiarte, Ibu Ninyoman Perliani, Saudara Made Christian Kurnia Pratama, dan anak terkasih Joshua Nathanael. Selamat atas pertambahan usia, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, seluruh panitia Natal GKPB Merta Urip Lubluk diundang untuk hadir dalam rapat pleno pertama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 19 WITA bertempat di Gedung Serbaguna. Mohon kehadiran seluruh panitia. Dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa terhitung awal bulan Oktober 2022, panitia Masa Raya Natal akan melaksanakan penggalian dana yang akan dikoordinir oleh seksi penggalian dana. Adapun penggalian dana ini akan berlangsung selama bulan Oktober sampai dengan bulan November di setiap hari Minggu setelah ibadah. Dan juga terhitung bulan Oktober sampai dengan November akan diadakan juga kantong kolekte khusus untuk Natal. Demikian untuk dapat dimaklumi dan mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk penggalian dana Natal dalam bentuk basar yang pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober dan pelaksana basar adalah kelompok 1 sebagaimana tertera dalam warta jemaat ini. Sebagai koordinator Ibu Herma Jenjara, berikutnya ada Ibu Niwayan Sedarni, ada Ibu Nimadewati Bayu, ada Ibu Ninyoman Ferliani, Ibu Ida Ayu Purnamayani, Ibu Nikade Novi Nurhayati, dan Ibu Nyoman Ermi Supriyani. Setelah ibadah ini mohon kita dapat berkoordinasi untuk basar yang akan kita bawa pada tanggal 2 Oktober mendatang. Untuk keuangan, pemasukan minggu ketiga bulan September 2022 totalnya Rp5.576.000. Untuk perinciannya Bapak Ibu dapat memperhatikan warta yang ada. Dan untuk laporan keuangan bulan Agustus 2022 ada ralat sedikit di saldonya tertera saldo Juli. Jadi ralatnya adalah saldo Agustus 2022. Dan untuk pemasukan dan pengeluarannya Bapak Ibu mohon memperhatikan warta yang ada. Demikian sari warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalam doa ini kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang akan mendapatkan pertambahan usia. Saudara kita, anak kita Saskia Ayumita Pertiwi Widodo, Bapak Penatua Insinyur I Ketut Yase Bagiarte MT, dan juga Ibu Ninyoman Perliani, anak atau saudara Made Christian Kurnia Pratama, dan juga anak Joshua Nathanael. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Dan kini kami membawa serta kehidupan kami selama 1 minggu ke depan, kiranya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
dengan kekuatan yang baru, hikmat yang baru, penghiburan yang baru. Kami percaya hari-hari kami di minggu yang baru juga ada dalam kontrol kendali Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September dan kami akan masuk dalam minggu yang baru di minggu depan, yaitu bulan Oktober. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya segala yang tidak benar yang telah kami lakukan sepanjang 1 bulan ini, kami mohon ampun Bapa dan kami mohon pengasihan-Mu. Kiranya segala yang tidak benar, segala yang tidak baik itu dalam nama Yesus diputuskan dari hidup kami. Dan kami memasuki minggu dan kehidupan yang baru dalam bulan yang baru juga, dalam sesuatu, dalam kebaikan dan dalam pembaharuan di dalam Kristus Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap mohon damai sejahtera-Mu melimpah atas Indonesia. Setiap persoalan yang terjadi semakin hari semakin lagi mengalami pertolongan dan jawaban jalan keluar yang datang dari Tuhan. Presiden dan Wakil Presiden, para kabinet, aparat keamanan, TNI dan Polri, begitu juga dengan wakil-wakil rakyat, baik yang duduk di DPR, MPR, dan begitu juga bagi semua pemimpin kami yang tersebar di seluruh daerah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Dan kami pun masyarakat Indonesia tetap ada dalam perlindungan dan juga kesatuan hati untuk saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan mengambil alih kami semuanya. Semua perkataan bully, tindakan bully, semua yang menyakiti sesama kami, semua tindakan itu dalam nama Yesus, roh bully itu boleh dicabut dari kehidupan kami semuanya dan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami. Begitu pula kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali, kasih karunia Tuhan tetap terjadi bagi gereja Tuhan. Dan kami berdoa bagi diri kami GKPB Merta Urip, Tuhan kami tahu Engkau bersama kami tahu Engkau menyertai kami. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, keluarga kami, pelayanan kami. Demikian pula dengan setiap saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur hari ini adik kami Aldo sekalipun mengalami masalah di kakinya, tetapi ia memilih untuk tetap datang dan melayani Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan dari-Mu Bapa, kesembuhan yang datang dari Tuhan boleh terjadi atas anak Tuhan adik kami Aldo. Di dalam nama Yesus, tulang kakinya kembali normal dan ia boleh kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya. Dan kami juga bersyukur bahwa Galang sudah boleh menyelesaikan operasi dengan baik dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Tuhan menolong. Kami berdoa bagi Bapak Wayan Sudarme, Tuhan juga tetap menguatkan dan menolong hamba-Mu. Begitu pula dengan setiap saudara-saudara kami doakan juga para warga senior di usia lanjut tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan kami berdoa juga untuk Christian, Tuhan menolong memberkati kesehatannya. Bapa, pada jam saat ini juga kami tetap mendoakan para hamba-hamba-Mu, para penatua, diaken dan penginjil dalam kesehatan mereka, terkhususnya bagi Bapak Diaken Wayan Kartike, Kak Sendi dan juga Ibu Penatua Orpalim. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini dengan tubuh yang sehat, dengan kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, kami mendoakan saudara kami, Bapak Kris Mesa yang pada hari Kamis kemarin sudah boleh menyelesaikan operasi tumor yang ada di wajah beliau dan saat ini sedang dalam proses pemulihan dan tentunya penanganan medis masih berlanjut. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap akar-akar tumor ini dipatahkan, kering, hancur di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati hamba Tuhan ini dengan kesembuhan dalam kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kiranya darah Yesus mengalir dalam darahnya, mematikan setiap sel sakit penyakit dan memberikan sel kehidupan yang baru. Hati yang gembira Tuhan taruh dalam pribadinya,
Begitu pula dengan iman yang tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah tabib yang ajaib. Begitu pula dengan Ibu Imelda yang mendampingi suami terkasih. Diberkatilah hamba-Mu ini dengan iman, pengharapan dan kasih dalam Kristus Tuhan. Dengan kekuatan dan dalam persekutuan Roh Kudus, maka hamba Tuhan ini dapat berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Para tenaga medis semuanya yang menangani, Tuhan berkati, dan dalam waktu Tuhan, kesembuhan secara total pun terjadi bagi hamba-Mu Bapak Kris Mesa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan nanti lelangan yang akan dilaksanakan dalam momen unduh-unduh ini. Semua kami kiranya mengambil bagian dengan sukacita. Dan Bapa yang menyaksikan dari sorga yang mulia pun dapat sukacita tersenyum bahagia melihat kebersamaan kami anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam unduh-unduh ini. Bapa, kami doakan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun nanti di dalam minggu ini yang namanya sudah kami sebut. Kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Bertambah-tambah dalam kehidupan setiap milik kepunyaan Tuhan di dalam hari pertambahan usia mereka bersama dengan keluarga dalam nama Yesus. Dan Bapa yang di sorga, kami doakan, kami serahkan semua kami dan khususnya jemaat-Mu ya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan semua yang mengambil bagian dalam peribadatan GKPB Merta Urip secara onsite dan juga online. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Bapa, tolong ambil alih setiap pergumulan batin, setiap milik kepunyaan Tuhan. Tolong ubah keadaan mereka. Situasi yang tidak baik saat ini diubah oleh Tuhan menjadi suatu kebaikan. Kelemahan, keletihan, segala macam bentuk kelelahan yang dialami oleh milik kepunyaan-Mu, hamba mohon dalam nama Yesus diganti dengan pembaharuan dalam Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu yang bergumul dengan cicilan atau hutang, yang bergumul dengan mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, yang bergumul dengan keluarga, bergumul dengan pelayanan, bergumul dengan pekerjaan dalam nama Yesus. Hamba mohon Bapa, Engkau Tuhan sumber kehidupan, boleh memberkati tiap pribadi lepas pribadi saat ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan terima kasih anak-anak-Mu sudah bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Adik kami Fendi bersama adik kami Indah dan juga Aldo, begitu juga pemuda di multimedia dan juga Kombapa di sound, Pak Ketut Sumawan yang membantu membunyikan lonceng, Bapak Ibu Koster, para penatua, diaken, penginjil dan hamba selaku gembala. Kami persembahkan pelayanan kami bagi kemuliaan Tuhan yang di sorga. Tetangga-tetangga kami Provinsi Bali semuanya diberkati dalam nama Yesus. Ketika dalam pertemuan ini ada dosa yang Bapak dapati, maka dalam nama Yesus kami mohon ampunilah dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami yang kami bawa kepada Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus pribadi yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat pembimbing persembahan kita yang diambil dari Efesus 5 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur atas keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Persembahan kali ini akan diedarkan dan dilayani oleh Bapak Diakon Petriat Rai Aditya dan Ibu Diakon Diketut Laksmi Yadia Jana. Persembahan kali ini akan diiringi dengan pujian berkat anak cucu hingga persembahan selesai. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak Bapak Ibu Jemaat, cucunya saya undang pasti untuk berdiri. tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini kami berkumpul kembali Tuhan, kami berdoa kembali untuk mengucapkan syukur atas apa yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Terkhususnya pada kesempatan ini ya Tuhan, kita membawa persembahan kami yang berupa uang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Untuk selanjutnya Tuhan, kami mohon hikmat surgawi-Mu agar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Bapa surgawi. Untuk selanjutnya Tuhan, kami juga memohon hikmat-Mu untuk berkat Tuhan yang masih tersimpan di rumah kami masing-masing, agar kami bisa memakainya, mempergunakannya dengan baik ya Tuhan, untuk kelangsungan hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan pujian. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Dan Mazmur 127 ayatnya yang pertama dan kedua menjadi Mazmur mingguan kita. Begitu pula dengan Mazmur 121 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Dan Galatia 5 ayatnya yang ke-25, 26 dan Galatia pasal 6 ayat 10 telah menjadi makanan rohani yang dibagikan bagi kita. Pulanglah dan bawa firman ini, lakukanlah dalam hidup setiap hari, dan arahkanlah hati pikiran kita untuk terima berkat Tuhan. Kami berdiri menghadap tatamu yang maha tinggi dan yang maha mulia, ya Tuhan, dengan kepala yang tertunduk, mempersembahkan segala pujian, hormat, kebesaran, dan pengagungan kami bagi kemuliaan Tuhan yang di sorga, dan kini kami memohon berkat Tuhan. Tuhan membuka perbendaraannya dan memerintahkan berkatnya turun ke atasmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah buah kandunganmu dengan kebaikan. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hari ini hingga sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ke-15 sesudah Trinitatis, saat teduh bagi kita.